Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's continue to the next subchapter. This is the last subchapter in chapter 5, and the question is, how do shadow change? Okay, now the first point, you have to know that shadow change in length and position when the position of the light source change. Jadi bayangan itu berubah, baik itu panjangnya ataupun posisinya, ketika posisi dari sumber cahayanya juga berubah. The first point, di poin yang pertama. Nah, karena bayangan itu disebabkan oleh adanya cahaya yang tertutup. Jadi itu disebabkan oleh posisi cahayanya, jadi tergantung oleh posisi sumber cahaya. Nah, nanti kita akan mencoba simple eksperimen untuk membuktikan bahwa perubahan bayangan itu tergantung kepada posisi sumber cahayanya. Okay, and then the second point, shadows under the sun change in length and position throughout the day as the sun change its position in the sky. Nah, jadi ada bayangan sepanjang hari, ya kan? Bayangan kamu kalau misal pagi hari itu seperti apa, siang hari seperti apa, sore hari seperti apa. Nah, bayangan kita sepanjang hari itu adanya perubahan, baik itu panjangnya ataupun posisinya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh posisi dari matahari. Oke, sekarang kita akan membuktikan bagaimana bisa bayangan itu berubah depend on the light sources position. Oke, sekarang Miss Ratih sudah menyiapkan satu benda atau objek yang akan digunakan untuk eksperimen. Ini kita anggap sebagai suatu benda dan Miss Ratih akan memberikan shining the light. Oke. Pertama, kamu bisa menggunakan center. You can use torch or something like give off light, ya. But now I use the flashlight in my handphone to shining the object. Ya, tapi sekarang Miss Ratih pakai flashlight yang ada di handphone untuk menyinari benda ini. Nah, kita akan melihat bukti bahwa perubahan bayangan itu sesuai dengan posisi sumber cahaya. Ini adalah sumber cahaya, light sources. Okay, flashlight now is light sources. But kamu bisa menganggap ini adalah matahari. Ya, ini adalah eksperimen seolah-olah ini adalah matahari yang menyinari suatu objek sepanjang hari. Nah, kita lihat perubahannya dari pagi sampai ke sore. Oke. Nah, matahari seperti yang kita tahu bahwa matahari itu terbit di sebelah timur, lalu terbenam di sebelah barat. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana Miss ngebuktiinnya. Miss Ratih contohkan mulai dari pagi hari. In the morning, shadow is long. Okay, you can see the shadow, the black shadow behind the object. The position of the sun low in the sky. Right? Kenapa Miss masih low, masih rendah? Karena kan baru pagi hari, baru terbit mataharinya, lalu belum terlalu tinggi, jadi masih rendah. Nah, sehingga bayangan yang dihasilkan akan panjang. Kelihatan bayangannya? Nah, bayangan yang dihasilkan akan panjang karena kedudukan matahari masih rendah. Oke, selanjutnya, semakin siang, dan siang, perubahannya signifikan pada bayangan itu. Nah, semakin siang, matahari semakin tinggi. So, the shadow become short. Right? The shadow becomes short because the sun position is changed. The sun position is high up in the sky.
right? The sun position is high up in the sky. Posisi matahari berubah, yang tadinya rendah menjadi tinggi, sehingga menghasilkan bayangan yang pendek, kecil. Okay, you can see the result. You can see the black shadow behind the object. Ini adalah matahari dan ini adalah objek. Sehingga kalau bayangan kamu di siang hari, tepat di siang hari bolong, itu pasti bayanganmu pendek dan kecil, ya. Lalu matahari pun berputar. Nah, akannya tenggelam matahari. Jadi keadaan saat matahari tenggelam itu kembali rendah. So the result is getting longer. Yeah, the shadow is getting longer. Same with in the morning. Okay, karena kedudukan matahari kembali low in the sky. Jadi menyebabkan hasil bayangannya menjadi panjang. Nah, cuma berbeda posisi karena matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Posisi kedudukannya, tapi dia tetap dalam keadaan yang rendah. Berbeda dengan di siang hari, matahari tepat di atas kita. Jadi bayangan kita semakin kecil, okay? Do you understand, guys? It's really easy to understand, right? Because I make the video is simpler, make it clear to make you more understand about this material. Ya, jadi kedudukannya. Jadi bayangan yang dihasilkan itu tergantung pada sumber cahaya, kedudukan sumber cahaya. Oke, sekarang kita kembali ke poin Okay, let's continue. So the third point. Third point, the position of an object affects the size of its shadow. Posisi dari sebuah benda itu berdampak pada ukuran bayangannya. Maksudnya gimana ya, Miss? Maksudnya ketika when the object is near to the light source, its shadow is bigger. Ketika objek itu dekat dengan sumber cahaya, maka bayangan yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, tapi when it's farther from the light source, its shadow is smaller. Ketika bendanya itu jauh dari sumber cahaya, maka bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil. Nah, berbeda bukan? Miss, coba buktiin. Oke, kita akan membuktikan apakah statement poin ketiga ini benar. Nah, objeknya masih sama. Miss Rati menggunakan this bottle as the object, and then I use the light sources. It is flashlight, okay? Nah, and then kita buktikan di yang pertama dulu. Ketika bendanya itu didekatkan dengan sumber cahaya, this is the light sources and this is the object, right? Nah, can you see the result? The shadow form is bigger than before. This is the shadow, right? So the result is the shadow is bigger and really black shadow, bigger black shadow, because the object is nearer with the light source. How about when the object far away from the light source? Backward. Light source is far away from the object. Then the result is the shadow getting smaller than before, right?
the shadow getting smaller than before because the object far away from the light source. But when the object near from the light source, the shadow is getting bigger. Do you understand? Okay, so this statement in third point is true, right? Jadi statement di poin ketiga ini betul, bahwa posisi dari sebuah benda itu berdampak pada ukuran bayangan itu sendiri. Ketika objeknya jauh dari sumber cahaya, dia akan mengecil. Ya, dia akan mengecil ketika jauh dari sumber cahaya. Tapi ketika dia didekatkan dengan sumber cahaya, maka bayangan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, itu berarti terbukti bahwa posisi dari sebuah benda itu berpengaruh pada ukuran bayangan yang dihasilkan. Okay. It's easy, right? Gampang kan? Kamu bisa membedakan dengan jelas setelah Miss Rati mempraktekannya dengan bahan yang sederhana. You can find it in your home, the object and the light source. You can use torch, flashlight or something like give of light. Okay. Thank you for your attention. I hope this video very useful for you, for everyone that watch this video. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.